Ini sebelum kita masih itu bercerita, kita dulu itu pernah robek Alkitab tuh ratusan lembar tuh. Begitu. Karena kan ada begini, kalau dalam kekristenan kan yang memang kebenaran mutlak yang orang tidak bisa sanggah lagi ya jelas. Semua Kristen mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, ya kan? Ya kecuali Pak Erastus. Oke, kembali lagi di Cuma Hamba Podcast. Cuma Hamba, Bukan hama. belum tahu masih baru Kak. Oke, selamat datang untuk teman-teman yang baru menyaksikan podcast Cuma Hamba, dan kali ini langsung saja ada orang baru lagi Kak. Iya. Terima kasih banyak semua. Langsung aja kenalan. Dari mana? Dari nama dulu. Iya. Nama Andre Lahama. Jadi apa kesibukan atau apa sekarang? Kesibukan saat ini masih menyelesaikan studi. Studi. Sedikit lagi wisuda. Cuma kerjaannya atau apa profesi ini? Profesi kalau di KTP pendeta. Kalau di KTP. Pendeta. Pendeta. Jadi memang yang hadir di sini selalu cuma hamba semua. Cuma hamba. Takut mau bilang pendeta karena memang cuma hamba. Tapi dari penampilan memang pendeta. Kami jarafin. Karena nyak briefing. Kalau tahu kaos pakai kaos. Santai. Ya, jadi teman-teman jadi boleh panggil, jadi panggilnya pendetaan. Andre aja. Bro ya. Bro. Ya. Biasanya kalau bro itu PSI. PSI ya. Nggak apa-apa bercerita begitu sih. Nggak apa-apa, aman. Iya. Iya, jadi pendeta. Pendeta ya. Nanti mungkin boleh kita bikin konten khusus untuk hal-hal yang brodensis tadi ya. Oh iya. Artinya Boleh. politik. Iya. Suka sekali itu. Iya. Bisa ada segmen baru nanti kan. Iya. Jadi bagaimana nih Pak Pendeta Andre? Nggak usah pakai pendeta Andre aja. Bro Andre. Jadi kalau pelayanannya sebagai pendeta apakah misalnya ada pengembalaan kah atau apakah begitu? Kalau orang memang gereja DPC gereja komunitas, memang gereja rumah. Jadi kalau kita sendiri kan ya nggak terlalu kita pembawaan memang ya nggak gembala banget memang. Gembala secara yang biasa Iya, yang orang tahu bahwa gembala tuh iya kalau mungkin beliau punya anugerah tertentu bisa kebal dengan yang begitu. Oh, iya. Kalau orang memang masih mungkin karena pengaruh umur toh, jadi kita masih yang komunitas. Jadi rata-rata anak-anak yang di Renspatoran juga ya masih yang muda-muda. Karena kita percaya pengaruh umur. Yang masih muda kita keinginan tuh masih kayak begitu dong. Jadi masih memang ke Manado ada satu rumah orang ibadah di situ, di tempatnya titik-titik lah di Sulawesi Utara ini ada beberapa memang, tapi memang cuman ada batasan-batasan jumlah dan 5 orang 10 orang. Jadi artinya lebih ke mentoring begitu ya. Mentoring, fokusnya memang di pemuritan. Pemuritan. Iya. Jadi kalau di ini masih baku kenal satu itu tuh. Iya. Kalau terlalu banyak kan kadang-kadang. Lo kan orang kayak ada yang memang muncul di publik, ada yang memang turun di belakang gitu. Kalau untuk itu di belakang. Lalu itu pelayanannya di Manado atau domisili sekarang? Oh, kita kan tinggal di Bitung. Nah. Iya. Jadi baru ke Manado. jalan 2 tahun lebih di Bitung. Jadi pelayanannya ke Manado. Di sini kan ada. Di sini ada ya. Kalau di sini pelayanan ini kepada mereka yang tidak mendengar. Iya. Jadi kalau mau ngerasa memang pemerintah itu nyak dengar pohon cuma datang petoran di rumah. Dijamin tidak akan pernah didengarkan. Itu segmen sendiri nanti bahas kayak asik itu. Mungkin Kak so tahu punya pelayanannya. Iya. Kalau di sini DP gereja memang sekarang orang lagi mau establish untuk gereja teman-teman disabilitas. Itu bagus. Iya, jadi memang dikhususkan untuk teman-teman disabilitas. Kita lihat nggak tahu kayak mau jadi begitu, cuma hamba jadi badengar ya. Jadi panggilannya mungkin di situ. Tapi ini satu hal yang baru ini. Artinya gereja mesti segmented juga ya ternyata. Iya. Lebih spesifik dia punya kawan juga. Kalau kok orang ada gereja yang mau campur kan biasanya gerejanya mungkin teman-teman yang pada umumnya malu atau nggak tahu berinteraksi, jadi orang bikin sendiri, no? Mungkin sebelum ke topik inti,
misalnya ada kan di Gang Doli di Surabaya itu Nah, gerejanya khususnya memang orang-orang iya betul ya memang Untuk gereja yang segmented khusus lingkungan orang-orang yang memang hidupnya di penghasilan pencariannya di ibadah lah di gang itu. iya. di hiburan malam. Iya. Butterfly. Iya. Ada lagi ibadah malam. Tapi kita pernah ke situ Kak, ke iya. gereja itu ya. Pernah sharing di gereja itu. Tapi yang ibadah di tuh gang atau? itu. Hah? Ibadah dulu. Habis itu pulang. Oh iya, pernah di Surabaya. Bagus itu segmen khusus untuk disabilitas atau karena orang-orang begitu kan yang nggak bisa langsung berbaur dengan gereja pada umumnya gitu kan. Iya, ya dua pihak dua malu itu. Iya. Tapi tantangannya pelayanan itu Banyak. banyak. Ya pertama komunikasi pasti. Iya. Cuma dari sini untuk pelayanan Bro Andre ini saya jarang, saya masih muda ingin terjun situ karena kebanyakan Iya. ya ini pengalaman pribadi saya, misalnya teman-teman saya itu kalau yang muda-muda kebanyakan Nggak konsepnya pelayanan itu menjadi gembala, bikin gereja, Panggung. bikin, Panggung. Iya. tapi ini kayak lebih spesifik ke Cuma hamba. Nggak akan pernah bisa. Paulus bilang, aku didesak dari muka di belakang kiri kanan. Memang orang berjalan karena masalah anugerah. Bagi kita itu special grace. Iya. Special grace yang Betul. mungkin nggak sebagian orang bisa memilih jalan itu. dan sambil studi juga ya, S2 Iya. di sekolahnya di Manado. Di Manado. Di 2 kampus. Dua kampus. Iya, lumayan sakit kepala memang. Oh, kenapa 2 kampus maksudnya? Tacolo. Oh, siapa gimana? Tapi kehidupan itu, tapi perjalanan hidup itu kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah begini, nggak pernah punya, kita punya goals, tapi di goals garis besar itu kita sesuatu di begini dan nantinya. Tapi di perjalanan ini yang nggak pernah kita pikirkan karena kita serahkan, kita punya komitmen ke Tuhan itu. Kalau kita sopir, kalau kita truk, dia DP sopir. Oh ya. Dia pasti tahu kemana dia mau arahkan. DP klakson dia yang kendali, rem dia yang pegang. Sebagai alat lah. Iya. Tapi Karena Tuhan memang yang arahkan. cuma hamba. Pak Andre memang dari kecil Kristen atau memang so taat dari kecil dan memang cita-cita menjadi pendeta atau gimana? Ini bisa. kita waktu SD kelas 6, tapi mama tanya ngalamin cita-cita mau apa, tapi ada 2, kita pengen jadi polisi sekaligus pendeta. Pas mama tanya kenapa ngalamin begitu, karena kita suka kalau mau tangkap penjahat, orang boleh menyamar jadi pendeta. Oh iya. kita nggak pernah terpikir hal itu, karena masih anak kecil. Tapi ternyata sekarang relate, banyak penjahat dalam gereja. Saya pikir ternyata kan tuh profetik juga kita itu dari awal nggak pernah terpikir jadi pendeta. Karena kita nggak pernah terpikir jadi pendeta, yang kita pikir adalah keluar dari circle gelap itu, kemudian jadi lebih baik aja dulu. Kita pikir kita pengen cuma jadi lebih baik aja. Improvement diri aja begitu. Iya, sampai memang yang membuat kita putuskan jadi lebih baik dari cerita ini. Kita tahun 2012 itu semua putuskan pindah agama. Dari usia ke agama lain. Ke agama lain. Kecewa kah? Bukan kecewa karena perempuan. ini Ya, salah satu alasan banyak pindah agama terbesar memang begini ya. Pasangan. Iya. Jadi cewek orang dulu orang Bolmong sana. Oh, gitu. Pertama kita chattingin dia, kita cuma tanya pada yang sok kelar sholat maghrib, dia bilang sudah. Kemudian tanya balik yang kadang kita cuma balas SDH itu sudah. Dari situ ternyata kita rasa kita pengkhianat besar. Iya. Cuma dia bilang begitu, jadi dianggap kita tuh Islam. Iya. Jadi bayangkan DP beban itu tiap malam kita mesti, dulu kan zaman BlackBerry gitu Kak. Oh. Iya. Jadi orang mesti ada is listening kan. Iya. Jadi kita pasang itu is listening Maher Zain. Jadi lagu tausiah, lagu-lagu itu. Jadi supaya dia percaya kita Islam. Ceritanya PDKT aja. online romance ini ya. Iya. Iya. Tapi suka ketemu, memang suka Oh, ketemu. suka ketemu. Iya, dia perempuan yang cukup membaik. Akhirnya dapat tahu kita mengaku karena waktu itu ada satu kejadian yang membuat hari itu memorable yang kita nggak bisa lupa memang. Kita bertobat di satu acara besar waktu itu. Kita boleh bilang merek gereja dan sebagainya. Nggak apa-apa, memang. nggak apa-apa. Waktu itu yang bikin GBI.
ya. Namanya RTS, Rising the Standard. Yang anak-anak SMA itu dorang undang. Iya. Kita cuma datang 1 kali waktu taman panggil, tapi kita pulang. Waktu itu ada follow up kegiatan, DP nama GMBFM. Nah waktu bilang GMBFM, tak kira Giving My Best. Oh iya. Ternyata itu generasi muda berdoa for Manado. Waktu bawa di yang sekarang sudah di bioskop di Mega Mall. Iya. Nah di situ kita datang, ada Tamang Pangge. 1 kali datang, ini jujur kita waktu itu kita geli lihat apa sih Bapak? Berarti Ada yang coba gini, kalau dapat tangan jaga begini, kita pikir ini ini perkumpulan apa ini? Karena kita background itu kan memang background reform banget. Iya. Jadi memang pas lihat yang model begitu, apaan nih? Iya, betul. Tapi karena tuh cewek-cewek itu gagah-gagah, sipit-sipit, jadi kita tertarik. Tertarik datang Kak. Karena kan kapan lagi mau lihat? Waktu dorang jabagi kan kita buka mata terus, kapan lagi mau lihat ya? Dorang Ini straight langsung. iya, ada yang jatuh-jatuh kan kita kayak apa ini? Sampai akhirnya keempat kali pendeta yang di situ bikin kita pikir jolak di dalam tuh, karena lama ada rasa kayak magnet begitu dong. Ini sebelum kita masuk itu bercerita, kita dulu itu pernah robek Alkitab tuh ratusan lembar itu Alkitab. Tapi Alkitab tuh sekarang kita taruh di lemari, Alkitab yang kita pernah robek dulu, mengingat. Iya, betul. Napaktilas bahwa kita tuh pernah sejati itu. Memorabilia lah. Iya. Tapi Kita alasan pernah- robek. Kan nggak suka aja. Oh. Walaupun itu kita nggak suka dengan sosok Tuhan, kita nggak suka sama sekali dengan ibadah. Memang kalau mau bilang kita pakai kehidupan Tapi itu kecewanya kecewa, nggak suka aja. Karena waktu itu kita rasa tidak ada orang yang mampu menjawab keberadaan Tuhan dalam hidup. Kita mau bilang, dong bilang Tuhan itu Bapa yang baik. Sementara contoh Bapa yang kita lihat pukul-pukul, kayak begitu. Jadi kita sulit mau percaya gambaran itu pada waktu itu. iya. Dia bilang dia Bapak yang kalau mau dikasih racun sebagainya, tapi Bapak kasih mandi kabel begitu. Kayak begitu. Kita sulit mau lihat contoh Tuhan yang itu bagaimana. Dia gembala. Tuhan kan memang tidak terlihat figur Tuhan, kadang-kala kan direpresentasikan kepada sesuatu yang orang lihat Orang lihat waktu itu gambar yang paling dekat. Betul. Apalagi pendeta-pendeta itu bilang dia adalah Bapak yang paling dekat yang Tuhan lihat, Tompe Papa begitu. Iya, betul. Makanya karena itu kemudian kita jadi seperti itu. Nggak suka ada yang kita hantam yang samurai, itu masih ada sama kita. Iya. Ya, kita di kamar itu ada lumayan banyak pisau-pisau tikang dulu yang. Tapi circle itu circle permanisme memang, tapi kita aja ada tato. Iya. Itu semua tato itu sebenarnya. Semua memang bikin rusak kita perbahanan. Nah hari itu berubah segalanya. Tuh pendeta bilang begini. Semua kelar ibadah, tiba-tiba pendeta bilang begini. Berhenti musik, jangan dulu tutup. Tuhan bicara sama saya itu, tapi otak nganggung. Banyak-banyak mulu Tuhan bicara. Anak mampu buktikan Tuhan itu ada, Tuhan bicara. Tuhan bicara hari ini ada seorang anak laki-laki. Ini kesempatan terakhir buat dia untuk tobat. Kesempatan terakhir buat dia untuk memberi diri buat Tuhan. Tapi siapa nih manusia laknat ini bikin sampai Tuhan tertahan di ruangan itu dan nggak bisa pulang. Kita so lapar. Singkat cerita ternyata itu kita. Ternyata itu kita maju ke depan berdoa. Nah waktu doa itu ini 1 kali sampai akhirnya kita belum dengar lagi. Waktu itu kita lihat cahaya besar sekali, kita jatuh ke muka. Kita rebah pas memang vlog. Jadi kita dengar ada suara yang bilang begini, itu suara musik kuat sekali. Kita sempat tulis di beberapa detik, tak dengar apa-apa. Tiba-tiba ada suara yang lembut sekali. Kita nggak tahu dia kata-kata apa, tapi kita bisa terjemahkan dengan telinga, gitu. Aku akan memakai engkau. Itu definisi yang membuat kita hari ini. Kejadian itu yang bikin kita, kalau ada yang tanya, kan dulu begitu. Kita kayak jaga sekali kita hidup dari dulu, nggak pernah bersentuhan dengan perempuan, kemudian begini. Kenapa? Karena menurut pendeta itu ini kesempatan terakhir. Nah kalau kita menyanyiakan kasih karunia yang buat kita, bisa jadi kita jatuh di di hal yang begitu, itu yang bikin kita memang betul-betul nggak bisa kembali. Karena bilang 7 kali orang jatuh, 7 kali dia bangkit, belum tentu orang mau bangkit. 1 kali jatuh, 1 kali bangkit saja, so syukur kalau masih bisa balik. Tapi memang kita keep, kemudian kita putuskan untuk jadi orang yang baik aja. Belum ada keputusan jadi pendeta itu, belum. Pokoknya jadi baik aja begitu. Tapi kita putuskan jadi sekolah Alkitab waktu itu. Dulu di mana sekolah kita?
sekolah Alkitab Gesba. Gesba ya. Ya, karena kita belum tahu apa-apa, yang kita tahu sekolah dulu. Kalau kita sudah tahu waktu itu, kita tanya ke situ. Tapi karena kita belum tahu dan waktu itu yang terakhir buka, kita masuk situ selama 1 tahun. Yang Gesba, kabar pengantin itu kita di sana. Ini menarik juga ini. Karena kan perjalanan. kalau background dari Reform ya. Protestan ya, form banget. Masuk di Gesba memang langit dan bumi. Iya, jauh sekali memang. Iya. Kalau di GPDI kan masih agak sedikit smooth boleh Guys, betul. banyak. Pokoknya kalau Anda lihat ada gereja yang anakku dan hambaku saudara itu. bahkan Pelayanan yang ngero banget memang kalau GPDI juga sebenarnya ada begitu. Cuma sekarang kalau di Gesba itu habis ibadah biasanya ada nubuatan, penglihatan. Karena begitu orang ibadah kalau nggak ada itu bukan ibadah. Ya. Oh, karena rohnya lebih ke situ. Makanya memang shock culture juga kalau begitu kan. Betul. Agak bingung kita soalnya DP transisi jauh sekali memang. Meskipun kata pernah rasa tuh pengalaman spiritual, tapi fenomena di lingkungan selalu kan kadang-kala ini juga tuh. So, memang. Tapi lulus dari situ? Lulus dari situ sekolah teologi langsung. Oh, teologi. Dan sekolah teologi di sekolah. Kalau kita ke GBI itu waktu itu karena memang kan orang belum begini kok. Biasa orang dari yang contoh Protestan begitu pedapa injang karismatik tuh pikir itu paling betul sekali. Nah maksudnya waktu itu dari mana kayak emang ini so begini dan kemudian orang langsung cepat judge bahwa Protestan itu sesat dan sebagainya. Sama dengan fenomena Protestan keluar dan dari Katolik kan Katolik dianggap punya semua tafsiran teologinya Protestan mengarah ke Katolik lah kayak begitu lah. Jadi kayak begitu orang anggap semua tuh begitu. Salah. Ya, di GBI kita cuman lama memang sampai ada satu kejadian bikin kita keluar dari situ kok nak balik-balik. Bukan sesuatu yang salah-salah banget. Cuma ada satu pendeta blunder. Dia khotbah dia bilang gereja ini bukan milik saya, gereja ini bukan milik bapak ini, bapak itu. Gereja ini milik Bapak Tit. Oh, bukan milik Tuhan dan kalau begitu keluar coba apa tuh orang di sini? Harap milik Tuhan ternyata lain. Iya. Perjalanan itu yang membuat kita hari ini menjadi orang yang agak memang start to the point untuk hal itu. Ofensif. Iya karena memang orang Kristen zaman sekarang masih untung kalau dapat pendeta yang kayak dapat beliau yang bisa ada bergaul dengan anak muda atau apa. Kalau sekarang kan anak muda ikut orang. Oh iya kebanyakan. Kayak zaman ikut tepi zaman begitu. Padahal orang mesti menerima tuh rotasi zaman tuh dia ke muka. Hanya itu yang keputusan jadi pendeta karena memang Di banyak. Iya, menarik juga ini. Iya. Artinya kalau saya mau sedikit mau ini Tuhan memang sengaja bawa dalam kondisi situasi seperti ini supaya memang melihat keadaan dari gereja A ke gereja B, gereja C itu kesimpulannya nanti kan memang jadi bukan judge untuk gereja, tapi justru menurut kita Tuhan pakai memang semacam suara kenabian untuk gereja-gereja yang agak-agak melenceng begitu, no? Iya, bisa. Karena dibutuhkan orang-orang yang begitu bukan hanya dari dalam, kalau dari dalam mau bilang kan begini. Kalau saya mau serang meskipun dia ada hati, ini ada yang kurang bagus dengan organisasi saya, tapi kalau saya serang pimpinan saya, nanti saya pengaruhnya bagaimana tuh? Nah ini kan Bro Andre dibawa di mana-mana dulu oleh Tuhan sampai kepada satu kesimpulan memang itu berani straight to the point dengan. Makanya kita kerja buku sedo dan teman-teman yang sekarang sudah di gembala, dong bilang Tuhan sebenarnya hamba Tuhan apa? Tapi kita nih hamba Tuhan bagian intimidasi memang. Kalau ibaratkan sebuah penulisan tesis kita antitesis karena antitesis datang dari dalam. Karena memang itu Kak, maksudnya kita sekarang di bawah lembaga gereja memang harus. Tapi kita putuskan lembaga gereja yang begini. Orang organisasi harus mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan jemaat untuk apa? Dorong kepentingan. Kalau mengutamakan kepentingan organisasi ya lebih baik orang independen aja untuk kayak begitu dong. Tapi puji Tuhan ada jalur. Kita juga dulu kan pernah itu di gereja memang gereja ortodoks. Jadi tapi di situ kekayaan belajar yang kita temukan memang untuk. Nah kalau lain kali ada yang datang bagaimana menurutnya gereja itu sebetul sih itu. Itu agak tahu DP. Tapi memang kadang-kala begitu. Gereja itu khususnya organisasi hamba Tuhan lah. Kadang-kala subjektivitasnya itu tinggi itu. Ada yang klaim bilang di mana
pokoknya kebenaran yang sesungguhnya hanya di gereja sini gitu. Iya. Dengar yang ini, yang lain ini. Yang lain tambahan. Iya kan? Ada yang model-model begitu toh. Tapi itu dari kita perjalanan kita temukan begini. Kadang-kala kalau kita menjawab sesuatu, orang pikir ini anak karismatik banget, ini anak Pentakosta banget, ini anak Protestan sekali, ini anak Ortodoks banget. Kita bilang, ini DP masalah. Orang itu nggak sadar bahwa orang itu kebenaran itu sebenarnya dipecah-pecahkan. Oh iya, secara langsung. Makanya ada yang bilang begini, apakah Pentakosta benar? Benar, karena orang membawa substansi yang sama. Tapi polanya ini kemudian berkembang di dalam organisasi. Nah, perkembangan organisasi ini yang membuat terlihat berbeda, tapi DP substansi sama. Iya. Makanya banyak orang bilang, karena kadang-kadang dapat dengar kayak bukan karena kalau kayak reform, betul orang itu. Kalau begini Pentakosta betul tapi memang Pentakosta iskal. Iya, iskal. Saya bisa menerima hal itu karena kita juga belajar di lingkup teologi yang bukan cuma internal GPDI. Lebih sekarang kan ada banyak media yang bisa kita pelajari untuk lebih gampang sebenarnya. Orang juga nggak bisa menutup. Artinya begini, semangat bela korsa itu penting. Cuma dalam hal ini juga ini dunia sudah terbuka, ya kan? Dan kita kan juga Tuhan kasih roh penimbang dan juga dalam diri kita kita bisa mengerti ini mereka punya tujuan maksudnya apa. Kalau si A ngomong begini, si B ngomong begini. Bisa membedakan. Tapi kalau yang tadi kita bilang itu kayaknya ada yang terlalu subjektif dalam artian klaim kebenaran itu hanya dari gerejanya dia. Nah itu yang biasanya yang begitu ketua-ketua besar itu yang memang dari kecil di situ, selama di situ dihargai kemudian jadi ketua ini. Nah, biasanya orang lebih fanatik dibandingkan pendeta-pendeta yang menurut orang hadir cuma untuk melayani. Biasanya begitu. Karena kan ada begini, kalau dalam kekristenan kan yang memang kebenaran mutlak yang orang tidak bisa sanggah lagi ya jelas. Semua Kristen mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, ya kan? Ya kecuali Pak Erastus.